Reaksi teman dan keluarga di Belanda ketika tahu aku orang Indonesia. Pertama kali mereka tuh kaget karena mereka tuh nggak tahu apa yang namanya cindo. Jadi mereka berpikiran kalau aku orang Indonesia itu cuma berkulit sawo matang aja atau kuning langsat. Setelah itu mereka langsung meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, yaitu menjajah negara Indonesia. Mereka bilang, aduh maaf banget ya, negara kita tuh jahat banget sama negara kamu untuk waktu yang cukup lama. Terus aku jawab, nggak apa-apa kok, itu kan udah lama juga. Yang penting sekarang kalian sadar kalau itu perbuatan yang salah. Lalu juga mereka menceritakan ternyata di Belanda itu sedari kecil sudah ada pendidikan sejarah yang menceritakan tentang keburukan Belanda terhadap warga negara Indonesia yang menimbulkan rasa bersalah mereka sedari dini. Dan yang bikin aku kaget, sampai mertua aku aja pertama kali ketemu aku juga minta maaf loh. Dan permintaan maaf itu nggak sampai situ aja, sampai pemerintah Belanda juga meminta maaf kepada warga Indonesia. Ada yang udah tahu belum? Jadi aku ngerasa mereka itu benar-benar tulus minta maaf kepada negara-negara yang udah dijajah sama mereka. Buat imigran Indonesia di Belanda, ada yang pernah ngerasain juga pengalaman kayak aku? Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Bule-bule asal Belanda kalau ketemu sama orang Indonesia itu selalu meminta maaf. Kita tahu bahwasanya Indonesia dan Belanda itu punya satu historis sejarah di mana cukup lama Belanda menjajah Indonesia. Nah, kekejaman dari Belanda inilah yang menyebabkan generasi Belanda sekarang banyak yang merasa bersalah kepada Indonesia. Makanya setiap ketemu sama orang Indonesia, kebanyakan mereka minta maaf. You're from Indonesia. You from Netherlands? The Netherlands. Yes. Whoa, Indonesia, you the people who I know we colonized your country. I'm so Yeah. sorry. I'm sorry. I wasn't I'm me. sorry. I wasn't born. What the hell, bro? You colonized my country, bro. You colonize my country. I love your people because there's so many Netherlands. No, Indonesian born Netherlands or Netherlands born Indonesian. I don't know. They play in our football national team, and our national team is really good right now because those people, you know. W Netherlands. Ooh. What I know, some of the Dutch word is kind of the same with the Indonesian language, huh? What do you call office in Dutch? What? Office, like a place to work, you know, office. Oh, kantoor. Indonesian language is kantor. Kantor? No, Kantor? you Bro, for real. Wait. Say kantoor. Bro, do not say kantor, bro. It's a swear word, bro. Kantor. Museum di Belanda yang khusus tentang Indonesia namanya Tropen Museum di Amsterdam. Lihat deh keunikan reliefnya, menceritakan kehidupan penduduk Hindia Belanda saat pendudukan VOC. Yang menarik, museum ini tidak menutupi bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh VOC sejak mereka datang di Hindia Belanda, menjelaskan politik dagang mereka, menceritakan mengenai tanam paksa yang membuat VOC semakin kaya, bahkan berani menjawab apakah barang-barang ini hasil rampasan masa kolonial. Satu hal yang menarik yang mereka bawa dari Indonesia adalah relief Borobudur yang mereka cat putih. Tropen Museum dengan gamblang menceritakan kemerdekaan Indonesia yang murni merupakan perjuangan bangsa dan bukan merupakan pemberian. Di Tropen Museum Amsterdam ini aku berhasil merangkai kepingan sejarah perjuangan Indonesia dengan lengkap. Menarik ya melihat bagaimana sejarah di sana malahan ya oleh Belanda. Nggak semua pedagang di Belanda bisa berbahasa Indonesia, tapi sepengetahuanku mereka itu menghargai orang Indonesia banget. Dan bahkan teman-temanku di kampus tuh sampai pada minta maaf karena dulu nenek moyangnya pernah menjajah Indonesia. So far tinggal di sini nyaman banget sih, karena orang-orang di sini bener-bener adore Indonesian people so much, dan mereka menghargai banget orang Indonesia. Aku ngerasain itu bukan hanya dari teman-temanku, tapi juga lingkungan tempat aku tinggal, dan bahkan dosenku itu mengapresiasi banget Indonesia. Kaya karena Indonesia kok Belanda ya. Itu gilanya tentara Belanda. Dia merekrut tawanan-tawanan Jepang yang
Dulu waktu zaman Jepang ditawan dikasih senjata dan suruh merangin kita memegang senjata keliling kota mengadakan tembakan tidak peduli di toko, di jalan, orang lewat, orang apa habis ditembakin oleh tentara sekutu. Ribuan tentara Indonesia yang mati, ribuan juga tentara sekutu yang mati. Indonesia kabangsaanku, kebangsaan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hier was die klopper. Schieten, ham, schiet. Ik zeg, ik denk er niet aan. Je schoot niet klaar. Ja, ik heb ook heel wat waarschuwingen gehad. Nou, die gewond waren. Je bleef liggen. Ja, ze werden nog beroofd dikwijls. Ja, ik heb collega's gehad die nog aan ze lagen te... Nee. Ja, nou. Soms dag in dag uit en soms was het weken rustig. Daarom, wij mogen als Hollanders niks goed praten. Het fout was fout, klaar. Ja, daar heb ik schuldgevoelens over. Ik ben mede schuldig, klaar. Ik had wel kunnen weigeren, maar dan ging ik de gevangenis in. Ik kan me nog herinneren dat we op een patrouille waren in Ngawi naar Kotiali. Er waren 2 kloppers gevangen. En die ene, het was nog een joch van mijn leeftijd, 20 misschien. Misschien nog wel jonger. Maar net toch. Ini orang ini yang ikut perang ya, waktu datang ke Indonesia, menyesal. Het is gevlucht, dan heb ik in de lucht geschoten, net alsof ik... Ze vochten voor hun vrijheid. We hadden in Indonesië niks meer te maken. In Indonesië was het vrijgemaakt door de Japanse capitulatie. Maar wij wilden dat prachtige volk weer onder ons. Ja, nooit mogen doen, nooit mogen doen. Nu dan we de gevangenis in, maar nooit meer, ik had het nooit moeten doen, maar ja, het is... We hadden een vuurpeloton, hè? En een van de jongens van het vuurpeloton, die lag onder mij, ik lag daarboven. Ben ik wakker s'nachts, ik denk, zal ik hem helemaal verrot slaan? Zo'n vuurpeloton, je weet wat het is, hè? Dus de schoenen had ik onder het bed een stuk weggegooid en het nijd. Tinggal nama Pulau Indonesia jadi nama jalan di Belanda. Nama-nama jalannya itu diambil dari nama-nama pulau di Indonesia. Contohnya yang sekarang nih depan aku di Javastraat. Oke, sekarang gue lagi ada di kota Utrecht, Belanda, dan nama jalan-jalan di sini itu diambil dari pulau-pulau di Indonesia loh. Coba lihat deh, siapa tahu ada nama daerah kalian. Yang pertama ada Javastraat, terus ini ada Bandung Straat, guys. Selanjutnya ada Lombok Straat, yang keempat ada Riau Straat. Oh iya, Straat itu artinya street, jadi kayak malah diabadikan di sana ya. Straat dan Surabaya Straat. Terus selanjutnya ada Medan Straat juga, Borneo Straat, Sumatera Straat. Wah, gile, banyak banget sih. Letaknya tuh berdekatan semua, guys. Ada Seram Straat diambil dari Pulau Seram, Flores Straat, dan Halmahera Straat. Pada tahu nggak Pulau Halmahera? Dan ada Pulau Tidore juga loh. Bahkan ada Timor juga diambil dari Pulau Timor. Uniknya keterangan jalannya itu, arti tulisannya pulau dari Netherlands Indies. Nama lain Indonesia di zaman dulu. Menarik banget ya. Lanjut nanti. Maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Sahabat Kompas.com, pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia terkait dengan aksi kekerasan yang sistematis dan ekstrim selama periode perang kemerdekaan. Permintaan maaf tersebut disampaikan Mark Rutte pada Kamis 17 Februari 2022 setelah sebuah penelitian mengungkap kekerasan yang dilakukan Belanda saat masa kolonial itu. En wijdverbreide ex-Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses
aan de bevolking van Indonesië. Vandaag moeten we bovendien constateren dat excuses van het kabinet op hun plaats zijn aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven. Vaak tot de dag van vandaag. Sebelum permintaan maaf yang disampaikan Mark Rutte, Belanda sebenarnya juga telah beberapa kali menyampaikan hal serupa, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Di antaranya yakni permintaan maaf atas tragedi Rawagede yang disampaikan pada Desember 2011. Pemerintah Belanda melalui Duta Besar John Gertjert de Swaan menyampaikan permohonan maaf kepada 9 janda dan 1 orang keluarga korban selamat dalam peristiwa pembantaian di Rawagede pada 1947. Selanjutnya adalah permintaan maaf atas pembantaian Westerling yang disampaikan pada 12 September 2013. Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf kepada keluarga korban pembunuhan massal yang dilakukan Kapten Raymond Pierre Paul Westerling dalam kurun waktu 1945 hingga 1949. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Ternyata generasi muda di Belanda itu juga mempelajari bagaimana keburukan Belanda waktu menjajah Indonesia. Makanya generasi muda Belanda yang saat ini itu tahu bagaimana sejarah yang pernah terjadi antara Indonesia dan juga Belanda. Makanya orang-orang Belanda sekarang kalau ketemu orang Indonesia itu sering meminta maaf. Dan hal ini pun dilakukan oleh Perdana Menteri Belanda sendiri atas kekejaman Belanda waktu perang kemerdekaan dengan meminta maaf sama Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.